Ada untuk ada lagi. Ya. Sebelum kita mulai cerita, kita minum dulu ya Mas ya. Benar-benar baru aja malah nih ceritanya. Gimana? Ceritanya baru aja, Ya, kalau ini masih fresh. wah, kalau ini masih hangat banget ya, masih apa ya? Masih benar-benar seger ceritanya ini. Fresh from the oven. Ya, betul. Ya, ini ya sama aja, sama juga event di salah satu meeting nasional juga di perusahaan saya dari Sabang sampai Merauke jadi satu semua. Tapi ini beda, tapi ini kejadian di Bogor ya. Di salah satu villa ya, betul. Itu kejadian kemarin ya, malah kemarin beberapa hari lalu itu. Kejadian beberapa hari lalu. Ya itu benar-benar gokil sih, nggak kepikirkan sampai sejauh itu juga. Tapi itu kertakan di hari terakhir. Jadi besok mau pulang ya, besok mau pulang pada naik pesawat. Hari ini pada kesurupan kan, aneh juga kan. Makanya itu. Oh ini ceritanya kesurupan. Iya betul. Oke, itu di salah satu villa Bogor ya. Villanya bagus juga itu, keren villanya. Jadi pemandangan juga keren. Tapi kan ya namanya juga di gunung ya. Di gunung pasti sekeren-kerennya pasti tetap tempatnya sakral lah. Jadi jangan macam-macam lah kalau di gunung lah. Jadi kan intinya gitu. Oke, itu kejadian kemarin ya. Kemarin tanggal saya meeting nasional kumpul itu dari tanggal 27 sampai 1 Desember. Ya, itu kejadian pada tanggal 30 November. 30 November. Tapi hari sebelumnya memang tidak ada terjadi hal yang aneh juga sih. Jadi iya betul, normal aja. Kita nggak berpikir yang sejauh seperti yang tahun kemarin. Cuman kita mikir-mikir normal-normal aja di situ. Yang melakukan olahraga lah, yang olahraga pagi, yang di aula sampai dari materi yang pagi sampai malam itu pun di hari yang sebelumnya nggak jadi masalah. Tapi di hari yang tanggal 30 yang besoknya kita mau pulang, itu mungkin entah karena udah pada kecapean ya, mungkin udah pada kecapean, mungkin pandangan udah kosong ya, udah kecapean, pandangan kosong, ngantuk dan sebagainya. Nah itu posisi juga meeting itu berlanjut, materi itu berlanjut, kita bahas meeting itu berlanjut. Tapi posisi aula memang besar banget sih, tempat meeting itu besar banget. Saya duduk di tengah. Ya duduk tengah, fokus ke depan, udah pada fokus ke depan kan, bahas materi dan sebagainya. Kejadian meeting itu mulai dari pagi, memang dari pagi jam 8 itu udah mulai, jam 8 mulai meeting, siang makan siang, udah menjelang sore, kisaran jam setengah 5 ke jam 5. Oke, disitulah kejadian aneh dimulai. Jadi di situ meeting berlanjut, tahu-tahu ada yang pingsan di situ. Ya, cuman kita kira kan juga kenapa tuh ya, pingsan aja, kita lihat, kita tengok cuman pingsan aja, ya udah gitu kan, nggak ada yang itu kan. Sampai yang membawakan materi meeting itu pun juga bilang kalau itu jangan capek-capek ya, jangan lupa minum vitamin ya. Udah dikasih tahu juga di itu. Ya udah sampai akhirnya digotonglah itu. Tapi digotonglah itu. Yang kerasukan itu yang kita kira pingsan itu perempuan ya. Kita bawa, kita keluar dari aula, dia langsung teriak gitu. Setelah keluar dari aula langsung teriak. Teriaknya luar biasa. Setelah itu kenceng banget. Sampai luar biasa. Sampai akhirnya kok sampai kayak gini. Nah, itu jelang nggak ada 5 menit gitu. Kejadian nggak ada 5 menit. Setelah di depan kan, itu kan deretan bangku ya Mas ya. Deretan bangku kan modelnya kan persegi, depan panggung, bawahnya panggung kan tempat itu ya, tempat duduknya tadi. Itu dari depan. Setelah dari depan dia merembet ke belakang. Setelah ini satu udah dibawa keluar, dia teriak langsung ke belakang. Setelah ini, wah ini kenapa? Dibawa ke belakang,
langsung yang ke belakang, ya kan. Darilah kejadian yang sebelumnya yang 2019, yang kembali lagi ke tadi yang 2019, saya pun posisi di situ di aula tadi langsung ingat sama Bu Irfa, kan? Ya kan. Kembali lagi kejadian tadi, saya ingat sama Bu Irfa tadi. Saya pun menyampaikan ke teman saya yang belakangnya, yang sebelumnya satu kamar dengan Bu Irfa. Saya tengok sama teman saya, Bu Irfa jangan lupa dijaga. Nah setelah saya bilang langsung lah di situ, langsung masuklah ke Bu Irfa tadi, ya. Masuk ke Bu Irfa, kepala udah di atas ini, tangan udah kayak apa ya, kayak superhero gitu Mas. Wah, udah di atas itu, benar-benar ngeri di situ. Sampai akhirnya di situ, dan itu kerasukan membentuk kayak huruf U gitu Mas. Jadi dia merambat. Padahal posisi itu udah yang kedua kerasukan, ada atasan saya yang naik ke panggung udah bacain doa, tapi masih jalan dan kerasukannya masih tetap lanjut di situ. Kayak domino itu ya? Ya betul. Ya betul sekali. Tek gitu. Disitulah. Cepet itu Mas? Cepet. Nggak ada waktu 10 menit itu Mas. Oh. Nggak ada waktu 10 menit udah cepet banget. Merambat gitu sampai akhirnya memutuskan untuk kepala pimpinan di situ, ayo kita balik kamar dulu. Oke. Kita balik kamar dulu. Disitulah kita bingung mau balik kamar apa mau kumpul dulu kan gitu kan. Sampai akhirnya balik kamar, dan di kamar tadi itu kan beberapa kan sudah ada yang kesurupan ya Mas, kerasukan kan. Nah itu udah dibawa keluar dan beberapa udah mecah semua tempatnya, ada yang dibawa ke restoran, ada yang dibawa ke aula sebelahnya, ada yang dibawa ke betul. Jadi benar-benar itu ya, benar-benar udah misah. Sampai akhirnya kepala pimpinan memutuskan untuk ya kita balik ke kamar dulu gitu kan. Kita balik ke kamar dulu. Nah, setelah ada yang beberapa balik ke kamar, ada yang kerasukan di situ, sampai akhirnya ada yang menyampaikan jangan di kamar tempatnya singgup dan sebagainya. Nah, ya udah. Kumpul di salah satu restoran di situ ya, tempat resto. Itu memang tempatnya luas sih, besar di situ. Satu villa ya? Masih satu villa di situ. Itu jadi meeting di situ tuh bener-bener kayak apa ya Mas ya? Kayak asrama gitu loh. Jadi kita bener-bener ditempatin di salah satu villa yang besar di situ. Ada kolam renang dan sebagainya di situlah, lengkap di situ. Dan sampai akhirnya yang kerasukan tadi dibawalah ke resto. Ya, yang kan udah bubar semua kan itu kan. Ya kan saya ingat di 2019 kan, Bu Irfa yang ngurusin saya waktu kerasukan itu. Sampai akhirnya masuklah saya keluar dari aula tadi, langsung nyari Bu Irfa tadi. Ternyata Bu Irfa ditaruh di aula sebelahnya. Disitulah ada beberapa tim juga di situ yang nungguin. Ada 2 orang di aula itu, ada 2 orang, yang satunya kerasukan, yang ya sama-sama kerasukan, yang satunya udah mau selesai, yang Bu Irfanya masih tergeletak dan benar-benar masih dalam pengaruh yang itu. Kerasukan. Betul sekali. Nah, sampai akhirnya saya masuk di situ, masuk aula. Saya tanya sama tim situ, gimana Pak, apakah masih ya? Itu masih Pak, masih kerasukan juga. Sampai akhirnya disitulah ya udah, saya mau gimana caranya bantuin sama Bu Irfa tadi. Awalnya saya tanya dulu sih, namanya siapa gitu. Tapi dia nggak mau jawab, cuman tapi posisi Bu Irfa itu udah tergeletak di bawah sambil nangis, ketakutan, sampai akhirnya kepalanya jedok-jedokin ke bawah gitu. Iya, sampai jedok-jedokin ke bawah. Iya, jangan begini, namanya siapa gitu kan. Saya gituin, cuma nangis. Ya udah, sampai sini aja gitu kan. Mau nggak mau harus saya keluarin sebisa mungkin. Ya udah, itu udah keluar. Alhamdulillahnya dalam beberapa menit udah keluar. Kasih air, udah mutah lah, udah semua keluar. Ya udah keluar, sampai akhirnya keluar, kasihlah air minum. Udah tenang nih kan, udah tenang kan. Tapi itu
kondisi masih masih di aula tadi, masih di aula sebelahnya tadi, bukan di aula kejadian itu tadi, bukan, tapi di aula yang beda aula, betul. Disitulah ya, beda aula. Udah sadar nih ya. Yang teman satunya juga udah sadar, tapi teman satunya ya itu tadi, karena ya kembali lagi ya, jadi Ibu Irfa ini mungkin punya kelebihan yang bisa melihat. Yang kedua mungkin bisa berinteraksi dengan yang tidak terlihat lah gitu ya. Jadi yang teman yang satunya yang di situ kan ada aula satu kan, yang kerasukan 2 kan Mas ya. Yang satunya tuh udah kelar, satunya keluar. Yang Bu Irfa ini masih di situ, tapi kondisi udah keluar juga, udah saya keluarin juga. Masih lemas ya kan. Tapi ketika dia nengok di pintu mau keluar, ternyata dia ditungguin gitu sama yang masuk tadi gitu. Ditungguin sama yang kelihatan yang masuk di tubuhnya Bu Irfa tadi. Dia ya kalau bilangnya sih cowok Mas. Ya, cowok. Besar, hitam gitu katanya. Rambutnya panjang gitu. Ya udah sampai akhirnya ditunggulah di situ. Di situ tuh ada ruang sound sama pintu ya. Dia tuh mondar-mandir di situ nungguin Ibu Irfa tadi gitu kan, karena dia udah dikeluarin, dia pengen masuk lagi karena nggak berani kan. Ya udah sampai akhirnya Bu Irfa nengok, nggak kuat kan, lemas, saya gendong mau keluar, itu berontak nangis, nggak mau, takut ya, masih takut. Ya udah, Bapak keluarin dulu itu, suruh pergi dulu gitu. Iya Bu, saya suruh pergi dulu, tapi nggak usah diliatin gitu, kalau diliatin nanti malah masuk lagi dan gini-gini. Iya tapi suruh pergi dulu gitu. Ya udah, tapi belum disuruh pergi, ada temen masuk dari luar, masuk ke aula itu, nariklah Bu Irfa untuk memaksa untuk keluar dari aula tersebut, nekat untuk maksa keluar dari aula tersebut. Sampai akhirnya lewatlah pintu yang dijaga tadi, lewatlah pintu dari aula itu, dia masuk lagi di situ. Sama lagi. Ya, masuk lagi sama itu tadi. Sorry. Ya. Mas Aldi tadi lihat nggak yang dilihat Bu Irfa tadi? Bu Irfa tadi. Bu Irfa. Ya. Kelihatan. Iya, cuman sekedar itu ya Mas ya. Kayak apa ya? Kerasa lah. Iya, kerasa lah. Kalau di situ ada gitu, cuman mondar-mandir di situ. Sampai akhirnya keluarlah di situ. Nah, Kena lagi Bu Irfa. Sampai akhirnya mungkin kita capek juga ya ngurusin, udah dibawa, sampai akhirnya dipaksa untuk keluar. Pun sebelumnya juga saya udah menyampaikan jangan keluar dulu, karena kita mau punya rencana untuk ngusir itu dulu biar Irfa tenang, biar bisa keluarin. Tapi malah ya keburu sampai akhirnya dibawa keluar di situ. Bu Irfanya kerasukan di situ, kerasukan lah lagi di situ. Udah ngeri itu di situ, udah kerasukan ngeri. Sampai akhirnya saya capek juga kan. Sampai akhirnya saya capek. Satunya cara saya minta tolong sama temen, Pak cari garam kasar itu ya. Namanya apa ya? Kalau di Solo namanya garam gresek atau apa itu? Ya, itu. Oke. Nah betul. Apa sih harus kayak gini kan gitu kan? Yang acaranya harus gini. Padahal sebelum kejadian itu ada materi yang harus disampaikan juga sampai malam gitu kan. Sampai akhirnya di-cut, suruh kumpul di restoran sampai kejadian itu, dan ini terulang lagi kejadiannya sampai ke depan. Sampai akhirnya Pak Ustadzan datang ngurusin yang dari belakang dulu, sampai akhirnya dipanggil, digeledak di bawah, ditutup selimut sama Pak Ustadznya, didoain dan sebagainya. Udah keluar. Ya, depannya Ibu Risa tadi ternyata seperti dia yang paling kuat gitu, kayak dia yang paling kuat. Ada di situ rasanya dia udah lepas, tapi di bebannya sini tuh kayak berat gitu loh, bener-bener kayak berat gitu. Ternyata di situ masih dia dipengaruhi, masih dalam pengaruh itu tadi. Sampai akhirnya Pak Ustadz pun bilang, ini enaknya gimana Pak gitu. Didudukin di bangku sampai berontak, sampai mau ngelawan sama Ustadznya itu tadi. Sampai akhirnya ya udah monggo Pak, maunya gimana.
terserah Pak Ustadznya maunya gimana, yang penting demi kebaikan kita aja. Sampai akhirnya dilawan tuh sama Pak Ustadznya, sampai dilawan, keluar, langsunglah pingsan di situ. Ya, habislah di situ. Tapi kondisi itu Bu Irfa masih dalam kondisi kerasukan juga, kan? Ngeri itu, belum keluar. Jadi Ustadznya memang benar-benar ngurusin satu-satu dulu. Ya, sampai akhirnya setelah itu ngurusin Bu Irfa tadi, ya udah dijemput dan sebagainya, tanyain cuman berontak-berontak, marah-marah, sampai akhirnya dikeluarin lah sama Pak Ustadznya. Alhamdulillahnya juga lancar itu. Akhirnya disitulah Bu Irfa diurusin sampai udah keluar. Tapi memang di kejadian itu memang sampai maghrib, sampai setelah maghrib ya. Setelah maghrib, padahal di acara setelah maghrib itu ada ada kumpulan, terus pentas seni lah dan sebagainya lah di situ. Seru-seruan lah. Ya, seru-seruan lah di situ. Sampai akhirnya mau nggak mau Ustadznya harus nungguin di situ juga. Ketika kita itu pentas live musik, pentas seninya mau mulai, disitulah Ustadz udah mulai pamit, udah mulai pulang. Udah kondusif. Ya betul. Jadi mungkin dikondisifkan bersama Pak Ustadznya juga di situ. Benar-benar membantu juga di situ. Tapi dari pertanyaan yang gimana sih bentuknya, gimana sih. Jadi ya itu, dia tuh seperti satu besar tapi dia punya anak buah gitu. Yang harus benar-benar yang itu. Suruh kerja ya? Iya, betul. Ya, gitulah. Mungkin seperti itu. Berapa orang waktu itu? Yang masukkan kurang lebihnya ya 8 orang lah. 8 orang. 8 orang, betul. Kurang lebihnya 8 orang. Dari Gitu. semuanya itu pesertanya berapa? Kisaran 200 ya. 200 peserta. 200 orang lah, ya 200 orang di situ. Ya, 8 sampai 10 kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu namanya siapa aja sih. Cuman memang benar-benar kejadiannya cepat banget Mas. Jadi dari depan, belakang sampai bentuk itu ya. Bentuk huruf U gitu ya. Sampai akhirnya berhenti di belakang saya. Kerasukan itu berhenti di belakang saya. Tapi ada yang satu kerasukan, hampir udah mau kerasukan, ada di situ pimpinan di situ, didoain langsung dipukul kepalanya, langsung nggak jadi. Gitu. Ada satu, jadi diberhenti di situ, terus depannya itu langsung ada lagi, ya udah mau nggak mau harus berhenti di situ, sampai akhirnya suruh bubar, sampai akhirnya ini Ustadzah datang itu tadi. Syukurlah itu, ya mungkin yang bisa dipetik di kejadian itu jangan aneh-aneh lah. Jadi jangan aneh-aneh apalagi di gunung ya, itu kan tempatnya bukit di Bogor, di gunung. Jadi hal yang mungkin itu dianggap kita biasa aja tapi bisa membuat orang celaka, gitu kan. Yang bisa dipetik dari itu. Terus mungkin ya yang pemikiran saya di situ ada yang nakal lah, dalam artian nakal, ada yang buang sampah sembarangan, ada yang metikin bunga, minta tanaman atau merusak tanaman. Nggak izin lah ya kalau metikin bunga, kalau sekedar iseng-isengan doang, Iya, itu betul. juga nggak baik kan. Nggak baik. Ada yang tanaman yang gini-gini lah, buang sampah itu pastilah. Jadi dimanapun harus berhati-hati lah. Jangan lebih menghargai satu sama lain. Sama-sama, meskipun sama-sama makhluk yang kita nggak bisa lihat dia pun bisa lihat kita, tapi belum tentu kita bisa lihat dia ya, itu kan modelnya gitu. Jangan sembrono lah ini kalau orang Solo. Ya. Dan itulah kelihatannya dari hal yang sekecil itu bisa berdampak dengan hal yang menjadi yang sebesar itu. Iya, betul sekali. Jadi jangan pernah menyepelekan suatu hal yang kecil gitu. Betul sekali ya. Ya, luar biasa itu. Soalnya kita juga nggak tahu ya Mas ya. Jadi memang di situ itu kejadian, kita nggak tahu kalau itu mungkin yang di Bu Irfa itu tadi pimpinannya atau enggak ya Mas ya. Atau mungkin yang pimpinannya mungkin nggak masuk di beberapa orang tadi, cuman hanya beberapa tadi, itu hanya yang disuruh dari yang nggak kelihatan tadi, yang menyuruh untuk masuk ke beberapa itu tadi. Dan itu kejadian benar-benar nggak di nalar manusia, nggak masuk akal gitu Mas. Jadi itu benar-benar cepat banget, dan sempat itu kan kita kira cuman pingsan ya, di situ kita kira cuman pingsan, kita lihat
Di situ pun pimpinan juga bilang itu jangan capek-capek, harus minum vitamin dan sebagainya. Tapi di situ kejadian anehnya setelah jelang bilang itu beberapa detik langsung ke belakangnya, langsung cepet. Iya, sampai akhirnya di situ ada yang benar-benar yang bisa ngaji lah di situ, seperti Pak Ustadz lah di situ. Sampai akhirnya di situ dia di atas panggung ambil mikrofon, sampai dia di situ baca doa di situ di atas panggung, baca doa itu pun masih berjalan dan kerasukan itu masih berjalan gitu. Mental ya doa. Iya, gitu. Ya nggak habis pikir itu. Nah, benar tak? Ya itu. Ya nggak habis pikir itu. Jadi kayak apa ya? Ini tuh apa sih sampai kayak gini kan? Maksudnya baru kali ini juga seumur hidup baru kali ini juga, maksudnya kerasukan sampai beberapa itu. Dan langsung cepet gitu loh Mas. Iya, Kan betul Mas. Kan banyak kalau yang aku pernah alami itu kalau kerasukan, bukan kerasukan massal ya, tapi kayak teman-teman pas Salah lagi satu kumpul kerasukan tuh. tuh satu dikeluarin pindah ke Iya. tempat yang lain, pindah. Yang aku Iya. rasain itu dulu kayak gitu. Itu belum sempat pindah tuh satu belum sempat pindah, digotong keluar, dia teriak wah, dan belakangnya langsung kena, langsung nyambung gitu. Kok sampai bisa gini? Itu semua suruh berdiri, semua suruh bercanda-canda. Ada juga yang mau berdiri langsung pingsan, jadi langsung kerasukan. Wah itu Berarti emang yang gini kayak benar-benar. dia nyuruh pasukannya. Iya, Dia itu nggak, apa namanya, kayak ya ya mungkin mungkin ada yang tadi yang kayak iya betul. iseng-iseng atau harus. melupakan hal sekecil itulah, Iya betul, menyepelekan hal kecil menjadi masalah besar. besar. Jadi gitu, imbasnya ke situ mungkin. Ngeri. Akibatnya itu langsung kerasa ke semua orang-orang di sekitar kita juga kan. Ya itu, tapi sempat yang pas kejadian di banyak orang itu tadi kan Mas, udah nyebar semua kan, sampai akhirnya yang Islam itu sendiri, jadi dia kumpul sendiri, yang Asrani sendiri, yang Katolik jadi satu sama Asrani, dia di pojokan resto, dan yang Islam di pojokan sini, di sini baca doa Islam, dan di sana sampai benar-benar baca doa non Muslim juga, sampai akhirnya kita jadi satuin untuk ya itu, dan itu pun nggak seperti nggak ada gunanya gitu loh. Kok sampai kayak gini gitu ya? Padahal ini doa sampai kayak gini gitu. Sekeos itu ya. Iya betul. Tapi mungkin juga karena pikiran orang-orang yang sudah takut ya Mas, jadi sudah tertekan untuk takut di situ. Tambah. Dan iya betul. Di situ udah benar-benar takut. Wah, kok gini sih kan. Dan itu di depan saya itu pun juga ada perempuan yang sebelumnya juga dia bertemu dengan kejadian aneh juga di situ gitu. Dia melakukan kejadian aneh di situ juga, sampai akhirnya dia sampai tutup telinga, sampai dia nangis di situ. Saya samperin lah, saya pegang pundaknya, jangan takut, fokus ke depan, ya udah, nggak usah. Iya, perempuan. Dan itu katanya yang kena cewek semua. Ya betul, itu perempuan semua di situ. Dari 8 sampai 10 tadi semuanya cewek. Iya, perempuan cewek di situ, ngeri itu. Dan sampai atasan pun pimpinan di situ sampai bingung mau dibawa ke kamar apa bawa kemana, karena di kamar juga tempatnya ya pasti pengap singup ya kan di situ. Ya udah mau nggak mau kita kumpulin di resto, malah jadilah kejadian kuarter kedua tadi. Pakai Ya, gelombang kedua. gelombang kedua tadi ya benar-benar ngeri di situ. Wah ngeri di situ. Ya itu. Ini pengalaman yang cukup wow sih. Iya itu memang benar-benar ngeri. Kan kita nggak bakal mikir sejauh itu juga ya. Sampai bakal mungkin kan oh iya itu mungkin masukan ya satu orang gitu kan, oh ya udah gitu kan, udah dibawa keluar ya udah ya, ternyata kok nyambung sampai belakang gitu loh, sampai gila gini. Ya terima kasih Mas Aldi udah Ya. berbagi cerita ke kita, seru sih Sama-sama. pengalamannya. Ya. 2 kali ya dalam ya kayak meeting. Iya nasional. Sama-sama meeting. Iya sama-sama meeting ya. Ngeri nah. Ya itulah pokoknya semuanya tetap jaga apapun, hal sekecil apapun jangan pernah dianggap sepele, karena kalau menyepelekan dampaknya bisa besar kayak tadi ya semuanya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Indonesia Horror Story. Jangan lupa
follow akun sosial media kami. Dan kalau kalian ingin atau punya cerita horor kalian bisa kalian kirim melalui akun media sosial kami. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.